Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aprijal Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 266 dari kelas TIH23 akan melakukan simulasi dari routing statik yang merupakan penugasan minggu ke-6 dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, routing statik sendiri merupakan jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya ada beberapa, yaitu yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Langsung saja pada simulasinya. Sebelumnya kita akan membuat kinerja seperti ini, simulasi seperti ini dengan membutuhkan 3 router, 2 server, dan 3 PC. PC pertama kita mengisi alamat IP-nya seperti ini, 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 192 atau /26 dengan default gateway-nya adalah 62. Selanjutnya pada PC 2 kita melakukan pengisian IP-nya juga 192.168.1.65 dengan /26 dengan default gateway 126. Selanjutnya untuk PC 3 dengan IP 192.168.1.253 dan subnet mask-nya 128 dan default gateway-nya 255. Juga pada server 1 alamat IP-nya seperti ini, 33.33.3.1, subnet mask-nya 0 dan default gateway-nya 3. Sama dengan server 1, server 2 pun kita mengatur alamat IP-nya seperti ini, 43.43.43.1 /25, subnet mask-nya 0 atau /2405, default gateway-nya 43.43.43.3. Jadi kita menyeting routernya. Nah, PC 1 dan PC 2 ini terhubung pada fast Ethernet 0 dan 1. Jangan lupa untuk meng-on-kan agar terhubung ke router dengan memasukkan IP konfigurasinya atau IP address-nya ini, 192 sebagai subnet max-nya. Selanjutnya untuk PC 2 seperti ini, 126 dan 192. Selanjutnya pada router kedua sama juga, cuma di router kedua hanya terdapat satu PC, jadi hanya terhubung pada fast Ethernet kosong. Tuh, seperti ini IP address-nya dan subnet max-nya, dan sepertinya Ethernet satunya kosong. Saya router ketiga dengan menghubungkan fast Ethernet ini sebagai penghubung ke server 1 dan Ethernet 1 sebagai penghubung ke server 2. Ini setiap router kita memasukkan statiknya agar router bisa mempelajari untuk mengirimkan simple PDU ke jaringan lain atau ke router lain. Itu ada yang pada router pertama kita bisa mengirimnya ini merupakan network address untuk mengirimkan kepada PC 3. Ini merupakan jalan untuk menuju ke server 1 dan ini untuk ke server 2. Itu yang kita ajarkan pada router pertama. Selanjutnya pada router kedua
kita mulai settingnya seperti ini. Untuk ke PC1 router pertama, mau itu PC1 atau PC2, server 1 dan server 2. Router ketiga kita menyeting ini. Untuk ke server 2, ke router 2, juga ke router pertama cuma melewati dari router kedua, dan ini langsung dari router ketiga menuju ke router pertama. Langsung saja pada simulasinya, mengirimkan simpel PDU dari PC1 menuju PC3, masuk ke mode simulasi dan edit filters. Nah, ICMP kita mulai. Karena bisa PC1 menuju PC3, dia karena berbeda jaringan, router mengirimkannya kepada router kedua dan melanjutkan kepada PC ketiga dan kembali lagi karena memiliki gateway masing-masing. Oke. Selanjutnya antara jaringan satu router PC1 ke PC2. Oke. Saya dapat melihat langsung terkirim karena langsung terbaca karena sama-sama memiliki gateway. Oke. Selanjutnya dari PC1 menuju server 1. Ini dia akan menuju ke router 1. Router 1 mengiringi pada router 3 melewati jalan 13.13.13.13.13.3. Misalnya akan menuju ke server 1. Lalu server 1 akan mengirimnya kembali kepada server pada PC1. Selesai, berhasil. Selanjutnya server 1 ke server PC1 ke server 2 ya, akan melihat sama dengan halnya ke server 1, dia melewati jalan yang sama. Setelah sampai ke server 2 akan mengirimnya kembali dan berhasil lagi. Selanjutnya dari PC3 ke PC1, kita balik lagi dari awalnya di PC3. Dia akan sama seperti PC1 pada PC3. Setelah berhasil sampai PC1, dia akan kembali ke PC3. Jalannya berhasil kita setting. Selanjutnya dari PC3 menuju PC2, langsung mulai saja akan mengirimkannya. Ya, sangat terbaca sesuai dengan alamat IP yang dituju dan kembali lagi ke PC3. Kita delete, lanjut lagi PC3 ke server 1. Bawahnya PC akan mengirim kepada router 2 kiri ke router 3. Router 3 akan mengirimnya kepada server 1 dan balik lagi ke PC3. Berhasil. Saya delete lagi. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Lanjut, akan mengirim ke router 2, terus keluar ke router 3, langsung masuk ke server 2. Kembali lagi ke PC3 dan berhasil. Kita delete. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Oke, masih sama-sama satu jaringan atau satu router. Nah, langsung ketemu. Nah, akan mengirimnya balik lagi ke server 1. Oke, dan berhasil. Lanjut
Misalnya dari server 1 ke PC 1. Oke, kita lihat. Oke, sesuai dengan yang diajarkan atau yang kita setting pada static routernya, dia akan melewati jalan yang terdekat, akan mengirimkannya kembali lagi ke server awal atau server 1 sesuai dengan jalan yang tercepat. Oke, berhasil. Dilihat lagi dari server 1 menuju PC 2. Kita jalan. Oke, dia melewati jalan yang jauh karena pada server 3 ya atau router 3 kita melakukan static, yaitu ketika mau menuju ke router 1 atau PC 1 PC 2 bisa melewati dua jalur. Jalur pertama langsung dari PC dari router 3 menuju router 1 atau lewati yang jauh dari router 3 ke router 2 lalu ke router 1. Kita lanjutkan dari router 2 akan menuju router 1 dan kirimkannya ke PC 2. PC 2 kembali ke server 1 dengan melewati jalan tercepat. Berhasil. Kita lihat terlalu server 1 ke PC 3. Ya, kita akan melihat ya ke router 2 langsung ke PC 3. Mengirimkan kembali sebaliknya lalu kembali ke server 1. Oke, sekian simulasinya. Kita kembali ke mode real time dan kita bisa ngecek pada command prompt tracer 192.168.1.253 ya, untuk ke PC 3. Seperti ini dia akan menuju gateway router lalu melewati jalur yang di bawah sini lalu akan menuju ke PC alamat IP yang dituju. Ya, dari PC 1 ke tracer ya, PC 2 192.168.1.65 kan PC itu. Oke, 65 langsung dari ke gateway pada router 1 langsung menuju ke PC 2. Lihat lagi dari PC 1 menuju server 1 dengan kode. Oke, dia akan melewati jalur ini. Oke, sudah benar, trace complete. Selanjutnya ke server 2. Oke, juga benar. Setelah itu kita dari PC 3 menuju ke PC 1. Oke, PC 1 itu 92.168.1.1. Oke. Yaps. Dia melewati keluar ke router 2 menuju lewati jalan sini menuju ke router 1 dan router 1 mengirim kepada PC 1. Oke, trace complete. Selanjutnya ke PC 2 itu 192.168.1.65. Oke, tracer complete lagi pada server 1. Oke, komplit lagi, berhasil. Pada server 2. Oke, komplit. Selanjutnya kita pada server 1 menuju ke server 2.
alamat IP yang dituju. Oke, sudah benar. Terus dari server 1 menuju ke PC 1 itu 192.168.1.1. Oke, sudah benar juga. Terus dari PC ke PC 2 92.168.1.65. Oke, di sini ada 4 kali karena pada server 1 dari menuju server 2 dia melewati jalan yang jauh, yaitu melewati jalur 232323 yaitu menuju ke router 2 terlebih dahulu lalu ke menuju router 1. Namun saat dari PC 2 menuju server 1 dia melewati jalur terdekat yaitu melewati 13. Jadi langsung ke server 1 saat balik. Selanjutnya dari server 1 menuju server PC 3 yaitu 192.168.253 253 ya. Oke. Yaps. Udah. Benar semua. 253. Yaps 253. Oke. Sekian simulasi dari routing statik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.